Selamat siang semuanya, buat Sobat Ipot dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya kali ini di acara Corporate Action ya. Ini nanti kita akan membahas seputar rencana dari PT AKR Corporindo untuk melakukan stock split atau pemecahan nilai saham ya. Nah, tentunya nanti saya tidak sendiri, nanti akan langsung ditemani oleh beliau, Direktur dan Corporate Sekretari dari PT AKR Corporindo, yaitu Bapak Suresh Pembu. Jadi nanti kita akan tahu banyak terkait dengan rencana dari stock split yang akan dilakukan oleh perseroan. Oke, kita tunggu dulu ya, kita tunggu ada. Oke, oke, selamat siang Pak Suresh. Selamat siang Pak, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Pak Suresh, gimana kabarnya nih? Baik Pak. Oke, ya tadi saya udah sedikit singgung ya bahwa di IG Live kali ini kita akan bahas terkait dengan rencana perseroan ya untuk stock split. Jadi nanti kita akan banyak membahas terkait itu. Tentunya nanti Pak Suresh akan lebih jelas ya memaparkan kenapa sih AKR memutuskan untuk melakukan stock split dan tujuannya apa, dan tentunya ini juga nanti keuntungannya apa sih sebenarnya buat AKR maupun ke untuk investor gitu. Ya Pak. Oke, kita mulai aja ya Pak Suresh. Ya silakan Pak. Okay. Terima kasih untuk kasih kesempatan ini hari ini ya untuk diskusi mengenai stock split dan juga bicara terkait dengan AKR Corporindo Pak. Terima kasih. Oke, ya. Mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, nanti Pak Suresh yang akan menjelaskan lebih lengkap. Oke, yang pertama adalah ini keputusan stock split dari AKR Corporindo ini sebenarnya dilatar belakangi oleh apa gitu Pak Suresh. Jadi kenapa akhirnya pihak AKRA itu memutuskan untuk stock split gitu? Ya Pak. Ya, itu pertama itu direksi AKR ya dalam rapat yang diadakan pada tanggal 25 Oktober 2021 menyetujui usulan stock split yang untuk tujuan untuk meningkatkan likuiditas dan juga perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Kenapa itu putusannya begitu? Kami lihat sekarang di pasar Indonesia partisipasi dari retail sudah meningkat tajam ya dalam waktu setahun yang terakhir, dan kita juga lihat ada beberapa forum dan seminar yang mana Bursa Efek Indonesia, OJK dan semua sudah bilang partisipasi dari investor retail, especially anak-anak muda, generasi muda, milenial sekarang sudah partisipasinya sudah tajam, dan juga lebih dari 60% dari transaksi di bursa itu lakukan dari retail Pak. Sebagai perusahaan, kita juga lihat gimana kita bisa bikin saham perseroan lebih terjangkau khususnya bagi investor retail. Dan juga dengan partisipasi banyak investor retail, especially di IDX 30 dan LQ45, dan juga ada beberapa indeks seperti ESG Corporate Leader Index dan semuanya itu, gimana kita juga bisa bikin saham AKRA lebih menarik untuk investor retail. Sebagai informasi, AKR sudah masuk Pak di LQ45, sudah lama, lebih dari 10 tahun AKR ada di LQ45. Kita juga adalah satu partisipan di IDX ESG Leader Index. So mungkin BOD, direksi AKR ya di meeting itu sudah putuskan untuk menyetujui untuk usulan stock split ini. Nanti kita udah undang meeting luar biasa tanggal Desember 20 tanggal 2021. Nanti ini proposalnya nanti bahas di RUPS luar biasa Pak. Oke. Ya, jadi tadi ya teman-teman semua, Sobat Ipot, bahwa latar belakang dari dilakukannya stock split ini adalah melihat perkembangan investor retail ya, terutama mungkin Sobat Ipot semua nih yang tercakup. Jadi perkembangan investor retail yang luar biasa ya sejak masa pandemi,
ini tentunya menjadi peluang tersendiri ya buat pasar modal, dan dengan stock split ini akan membuat harga AKR Korporindo yang saat ini di kisaran yang mendekati 5.000 ya, nanti dengan stock split ini akan lebih terjangkau gitu. Jadi investor retail bisa ikut memiliki AKR Korporindo Akra dengan harga yang lebih murah, dan ini memang biasanya secara psikologis juga akan berdampak cukup positif ya untuk si Akra sendiri, karena orang lihatnya jadi lebih murah gitu, jadi orang akan ikut beli, apalagi tadi kinerja Akra itu boleh dibilang udah cukup teruji gitu. Nah, itu tadi udah dijelaskan ya teman-teman. Untuk sebelum melanjutkan ke pertanyaan ke selanjutnya, nanti saya ingatkan untuk teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom Q&A ya. Nanti Pak Suresh akan menjawab langsung, atau mungkin saya bisa sedikit membantu. Silakan teman-teman ditanyakan di kolom Q&A gitu. Siap, Pak. Oke, tadi udah sempat diutarakan bahwa latar belakangnya adalah tadi ya perkembangan investor retail yang cukup positif, kemudian harapan bahwa akan semakin banyak ya investor yang pegang saham Akra gitu, dan sebagai saham yang sebenarnya udah tercatat di LQ45 ya, boleh dibilang likuiditasnya udah sangat baik, tapi dengan stock split ini tentunya likuiditasnya akan semakin baik lagi gitu. Nah, terkait dengan itu sebenarnya apa sih ekspektasi dari Akra ya, selain tadi mungkin yang udah sedikit disinggung oleh Pak Suresh, hasil dari aksi stock split ini gitu Pak Suresh. Betul, Pak. Ya, Pak, ini yang corporate action yang kita sekarang rencanakan itu bukan baru untuk Akra, Pak ya. Sejak tahun 1994 waktu AKR sudah catat IPO di bursa, kita sudah lakukan stock split 2 kali, Pak. Satu kali yang terakhir itu di tanggal Juli 2007. Waktu itu kita pecat saham juga 1:5. Dan sebelumnya di September 1996 itu juga kita lakukan stock split 1:2. So basically corporate action ini kita udah lihat dalam 2 kali ini sudah hasilnya sangat baik. Untuk jumlah pemegang saham sudah tambah, dan juga likuiditas saham juga sudah meningkat signifikan. Dan secara impact-nya ke saham Akra juga, dengan tadi Bapak bilang performance perusahaan harus sudah terjangkau, dan baguslah kalau kita lakukan stock split tapi performance perusahaannya gak baik, pasti itu impact-nya gak ada untuk itu. Misalnya yang kita lakukan di tahun 2007 juga, waktu itu saya masih di AKR, kita lihat waktu itu harga sahamnya sekitar sama 4.000 sekian, itu pecah menjadi sekitar 800 rupiah. Waktu itu harga saham naik lagi dengan performance-nya sampai 7.000, 8.000. Artinya impact-nya udah 5 kali lipat itu. Dan jumlah pemegang saham udah naik. So basically di dunia sekarang banyak perusahaan sudah lakukan corporate action seperti stock split untuk bantu untuk tambah likuiditas dan juga jumlah pemegang saham itu. Mudah-mudahan dengan kalau rups luar biasa tanggal Desember 20 sudah setujui, pasti ini corporate action yang kita lakukan juga bisa bawa banyak manfaat untuk pemegang saham AKR Korporindo, Pak. Ya, terima kasih Pak Suresh. Ya, tadi sudah diungkapkan oleh Pak Suresh, ya ternyata ini udah ketiga kalinya ya berarti ya, ketiga kali Betul, Pak. untuk ya, stock split. Kali udah lakukan, ini 3 kali, ya, Pak. Ya, ketiga kali, dan historinya cukup menarik ya, karena tadi sempat di stock split harganya jadi 800, kemudian naik lagi. Artinya ini stock split yang dilakukan Akra ini sangat menguntungkan ya, menguntungkan untuk para pemegang sahamnya gitu. Jadi harganya kalau dibandingin dengan sebelum stock split artinya udah naik 5 kali lipat gitu. Oke. Sebenarnya tadi sudah disinggung juga terkait dengan RUPSLB ya, bahwa nanti untuk pengesahan usulan ini nanti akan dilakukan di tanggal 20 Desember ya Pak Suresh. Betul. Ya, Pak. Kalau proses untuk lakukan stock split kita sudah mulai setelah dapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tanggal 25 Oktober.
Dan juga kita sudah dapat in principle approval dari bursa, Pak. Kita sudah ajukan permohonan ke bursa dan sudah dapat izin in principle dari bursa juga. Baru kita umumkan tanggal 11 November, Pak ya, yang umumkan tanggalnya untuk RUPS luar biasa. Nah, itu prosesnya ada, nanti tanggal 26 November kita umumkan semua detail agenda untuk meeting itu. Dan kalau pemegang saham sudah setuju tanggal 20 Desember, rencana kita untuk pengajuan permohonan catatan saham dia tanggal 24 Desember. Itu adalah proses tanggal-tanggalnya. Tapi penting adalah satu, kita butuh support dari pemegang saham untuk corporate action ini yang bisa bawa banyak manfaat untuk pemegang saham AKR. Dan kalau semua sudah jadi, mudah-mudahan di minggu kedua ya, Januari 2022, harga AKR bisa trading dengan harga baru, Pak. Ya, itu adalah rencana dan kita sudah lakukan timeline. Dan tadi saya bilang, in prinsip, Bursa Efek Indonesia sudah kasih approval ya, atau persetujuan untuk lakukan proses ini dengan berapa syarat. Ya, tapi syarat-syarat mudah-mudahan kita bisa selesaikan dan bisa follow lah gitu. Oke. Ya, jadi semuanya udah tersusun dengan rapi ya, dan harapannya Ya, Pak. nanti di awal tahun depan ya, harapan baru, ekspektasi baru, harga AKRA juga baru, dan harapannya akan kembali seperti tahun-tahun setelah stock split ya, artinya sahamnya akan naik terus. Nah, ngomong-ngomong ini untuk RUPSLB-nya sendiri, apakah akan dilakukan secara online atau offline, Pak? Jadi siapa tahu nih pemegang saham, Sobat Ipot yang sudah punya saham AKRA saat ini ingin ikut juga gitu untuk RUPSLB itu gitu. Ya, sekarang kita udah bicara dengan KC dan juga sesuai dengan apa namanya trennya dalam waktu 6 bulan yang terakhir, pasti itu hybrid, Pak. Mungkin ada EGM terus luar biasa pakai E juga. Nanti ada berapa pemegang saham yang sudah daftar dan bisa masuk lewat e-platform. Dia boleh masuk lewat e-platform, atau orang mau kasih proxy, itu juga bisa diakan lewat registrar dan notaris. Itu juga mungkin ada meetingnya hybrid, Pak. Meetingnya ada direksi komisaris yang ikut di tempatnya yang kita udah tentukin, tapi juga ada platformnya EAGM, ya, e-RUPS ya, yang platformnya dari KC. Nanti kita umumkan semua tanggal 26 November, Pak, waktu kita ada detailnya mengenai RUPS ini. Ya, silakan. Terima kasih. Kita mungkin kalau ada partisipasi dari teman-teman yang sudah menjadi pemegang saham AKR, silakan. Nanti ada prosesnya, kita sudah umumkan tanggal 26 November, Pak. Ya, jadi kita tunggu ya teman-teman dan Sobat Ipot semua. Jadi tanggal 26 November ini, 26 nanti ya, itu ya, akan ada detailnya terkait dengan RUPSLB tersebut kita. Nah, ini kan tadi kita udah singgung ya bahwa stock split ini kalau didukung dengan fundamental yang baik, tentunya ini akan membuat saham AKRA juga akan berkinerja positif gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kinerja nih Pak Suresh, bisakah sedikit memberikan update ya terkait dengan kinerja AKRA di sepanjang 9 bulan pertama tahun ini gitu Pak Suresh? Ya Pak, makasih. Kalau AKR Corporindo sebagai perusahaan ya, kita sudah 60 tahun di Indonesia dan adalah distributor dan juga supply chain ya, logistik infrastruktur yang kita miliki. Kita pakai untuk distribusi barang seperti bahan kimia dan juga BBM dan semua produk-produk ke lebih dari 2.500 pelangganan di Indonesia. Kita sekarang operate di 17 lokasi di 17 pelabuhan. Dari Sumatera, Kalimantan, Jawa sampai ke Papua, Pak. So, sejak tahun 2020, banyak perusahaan mengalami isu mengenai COVID ya, disrupsi di logistik, di supply chain, yang banyak yang belum bisa dapat itu. Tapi by grace of God ya, AKR Corporate itu tetap bisa jalan tanpa ada gangguan, dan kita deliver produk-produk seperti BBM, bahan kimia ke semua konsumen di Indonesia sesuai dengan butuhan dia. Untuk ini ya, AKR Corporindo sudah memberikan laba neto yang kuat, Pak, dalam 9 bulan 2021, yang berakhir tanggal 30 September 2021, laba perusahaan sudah naik 20% year on year. Itu menjadi 797 miliar.
Dan itu lanjutkan dari tumbuhan profit di tahun 2020 juga. Seperti dilihat itu di laporan keuangan di tahun buku 2020, profit AKR juga cetak 30% profit growth di tahun 2020. Artinya di 2020 sudah naik 30%, tahun ini juga sudah naik lebih dari 20%. Artinya profit growth-nya AKR dalam waktu COVID sangat bagus ya. Dan waktu itu kita juga tetap jaga untuk neraca kita, dan cash flow-nya AKR sangat kuat, lebih dari 1,2 triliun kita sudah generate cash dari operation dalam 9 bulan. Dengan ini kita sudah bayar dividen yang cukup menarik dan juga turunin net gearing. So basically kita lihat di 9 bulan 2021 juga performance AKR atau profit growth AKR tadi saya bilang 20%, itu berhasil dengan mencapai pertumbuhan volume, Pak. Kalau AKR sebagai perusahaan, kita gak main di komoditas, harga komoditas. Itu performance AKR adalah gimana bisa capai tumbuhan di volume. Kalau saya bilang di 9 bulan 2021, volume penjualan BBM sudah naik juga, dan sudah hampir kalau Oktober ya, saya lihat itu sudah lebih dari 2,2 juta kiloliter. Itu sesuai dengan target kita untuk tahun ini. Dan volume penjualan kimia juga udah naik lebih dari 22% tahun ini. Banyak orang pikir, wah gimana itu? Banyak perusahaan tutup sekarang, ekonomi udah turun. Ya, tapi kalau lihat yang barang-barang yang AKR distribute, itu adalah barang yang butuh sehari-hari. Dan itu semua adalah produk yang mungkin butuh untuk industri, kalau bicara consumer industry atau mungkin healthcare, atau juga ke mining dan penambangan. So basically sebagai perusahaan yang sudah memiliki logistik infrastruktur yang kuat, AKR tetap bisa deliver produk-produk setiap hari ke konsumen. Bapak Ibu sekarang tahu di dunia sekarang mengalami banyak isu logistik. Banyak tempatnya negara-negara sekarang lihat itu ada mau dapat kapal susah, untuk dapat kontainer susah gitu kan. Tapi kenapa AKR tetap bisa jalan? Misalnya kita memiliki semua aset, Pak. Kita dapat berapa kapal dari charter ya, tapi banyak alat-alat dan juga aset itu miliki perusahaan sendiri. Seperti kapal, kita punya 14 kapal. Kita ada 350 tanker truk ya. Kita juga memiliki 820.000 tank terminal. Itu semua bantu untuk kita bisa jaminkan semua produknya bisa deliver. Dan tadi saya bilang, kita bukan distributor yang mungkin harga minyak naik turun, profitnya naik turun. Bukan. Sebagai distributor kita selalu pass through harga-harga apapun, harga komoditasnya naik atau turun, tetap kita pass through tapi dapat margin yang stabil. Untuk ini tahun 2020 waktu harga minyak minus ya, tetap AKR bisa grow 27% tahun lalu. Misalnya kita pass through pakai formula. Tahun ini harga minyak udah naik $85. Ya pendapatannya naik, tapi marginnya AKR tetap stabil dan juga improve. So itu adalah faktor adalah gimana bisa dorong volume. Kalau bicara mengenai kuartal 4 juga kita lihat trennya masih positif. Kita lihat sekarang setelah pandemi pemerintah juga dorong ekonomi mau buka, mau banyak produksi sudah mulai, dan kita lihat rame ya jalan-jalannya semua. Mudah-mudahan dengan ini kita lihat permintaan BBM khususnya solar, biosolar untuk industri mining, plantation atau mungkin general industry tetap bisa naik. Yang kedua, dengan volume penjualan kimia di tahun 2021 kita tetap lihat bisa growth lebih dari 20%. Dengan itu kita mungkin yakin kita bisa capai target-target apa yang kita set untuk 2021. Sebelum Januari kita sudah umumkan tahun ini kita targetin laba neto perusahaan bisa naik 15-18%. Tahun lalu profitnya AKR itu ya kita 800 miliar, tahun ini kita target lebih dari 1 T, Pak. Mudah-mudahan dengan tren-tren ini kita masih usahakan untuk meet target budget tahun ini, dan dengan performance 9 bulan dan trennya di kuartal 4 saya yakin AKR tetap bisa maintain profit growth di tahun 2021, Pak. Ya. Ya, menarik sekali ya teman-teman, tadi udah disampaikan bahwa kinerja Akra mau kondisi COVID, mau
non-COVID tetap solid, bahkan di tahun lalu ya laba bersihnya masih bisa tumbuh 30%. Dan salah satu strategi yang cukup menarik adalah tadi ya apa namanya dalam distributor BBM salah satunya, jadi tidak terpengaruh oleh fluktuasi dari harga komoditas itu sendiri, terutama harga minyak kita. Nah, ke depan kelihatannya untuk AKR sendiri sangat diuntungkan dengan adanya proses pemulihan ekonomi ya, karena kita tadi dengar dari Pak Suresh bahwa volumenya untuk BBM udah mengalami kenaikan, artinya memang ini sinkron dengan data-data makroekonomi ya, seperti indeks manufaktur kita yang di bulan lalu itu bahkan all time high ya, artinya sektor manufaktur itu mulai kembali ekspansif setelah beberapa waktu lalu itu sedikit mengalami tekanan. Kemudian booming harga komoditas juga ini berpengaruh cukup positif ya untuk permintaan dari sektor pertambangan. Nah, tadi sebenarnya sudah disinggung ya oleh Pak Suresh terkait dengan ekspektasi di kuartal 4, tapi mungkin ada nggak sih maksudnya angka-angka misalnya target penjualan atau target dari segmen yang lain untuk kuartal 4 tahun ini gitu Pak Suresh? Ya. Target untuk penjualan ya, kayak bisa bicara volume lah. Kalau lihat margin itu tergantung dengan semua itu. Kalau tadi saya bilang mengenai BBM, tahun ini kita target antara 2,45 juta sampai 2,5 juta kiloliter. Tahun lalu 2020 penjualan AKR sekitar 2,3 juta. Tahun ini ekspektasi kita itu bisa menjadi sekitar 2,45 sampai 2,5 juta kiloliter, atau naik sekitar 8% banding tahun lalu. Ya tadi saya bilang per Oktober saya udah lihat volume on track lah untuk reach target yang tadi saya bilang. Kalau bicara chemical sampai Oktober juga kita lihat penjualannya sudah lebih dari 20% higher than tahun 2020. Dengan itu volume penjualan chemical juga tahun ini bisa lebih dari 1,5 juta metric ton. Ya, so basically ini dua kalau bisa capai dan kita bisa maintain strategi mengenai pass-through, zero net open position, yakinlah volume bisa translate menjadi gross margin growth. Dan tetap di kuartal 4 kita usahain untuk control cost, Pak. Penting adalah gimana bisa control cost dan juga working capital management. Yang ini dua-dua faktor juga bantu untuk turunin cost yang operation. Yang kedua juga bunga-bunganya bisa rendah itu. Dengan itu kita yakin profit akan bisa lebih dari 15-18% growth banding dengan tahun lalu minimum lah. Tadi saya bilang ekspektasi saya profit pada September sudah 797 miliar. Mudah-mudahan dengan performance ini profit akan bisa lebih dari 1 T lah tahun ini. Tapi angkanya kita lihat nanti. Tapi yang apa yang kita bisa bilang satu lagi hal penting adalah mengenai perkembangan di kawasan industri yang dapat fasilitas sebagai kawasan ekonomi khusus di JP, Pak. Dalam waktu 3 bulan yang terakhir ada berapa perkembangan yang bagus. Satu adalah proyek JP sudah dapat fasilitas sebagai kawasan ekonomi khusus dengan proklamasi yang dari pemerintah PP nomor 71. JP menjadi kawasan ekonomi khusus yang Gresik itu. Itu bisa menjadi satu hal untuk positif untuk perusahaan. Kenapa? Dengan dapat status sebagai KIK, sekarang marketing kita sudah intensify marketing ke semua negara lah Pak, termasuk China, Jepang, Korea, juga di Taiwan, dan juga banyak domestik investor-investor sudah juga sekarang sudah lihat, oh ini proyeknya JP bisa menjadi satu tempat untuk dia taruh ekspansi atau pabrik-pabrik baru. Dengan berapa fasilitas termasuk fiskal dan non-fiskal, itu bisa dapat banyak manfaat juga. Yang kedua, Bapak Presiden sudah kunjungin ke JP untuk groundbreaking ceremony untuk Freeport smelter copper ya, atau tembaga smelter. Itu juga satu event yang gembira, gimana bisa jadi satu catalyst untuk penjualan lahan di JP. Nah, kita tahu dengan proyek yang tembaga smelter smelter yang paling besar di dunia, investasinya lebih dari 3,5 miliar dolar. Itu bisa menarik banyak investor juga ke JP. Kalau itu udah hasil, kita yakin ya dengan kontrak-kontrak yang sudah tanda tangan dengan Freeport, dengan 16 perusahaan yang sudah jalan di kawasan ekonomi khusus JP,
kita tahun 2022 dan 2023 bisa tambah jumlah penjualan lahan ke industri. Dan sekarang COVID juga sekarang kalau restriction untuk travel sudah ease ya. Banyak investor mau kunjungin ke JP. Masalahnya kalau orang dia mau invest 200-300 juta dolar, dia mau lihatlah tanahnya. Gak bisa langsung buat Zoom itu atau Instagram gitu kan. So basically di November, Desember kita lihat ada berapa rencana untuk orang mau ke JP untuk lihat dan juga diskusi lah dengan manajemen untuk beli tanah di JP. Mudah-mudahan dengan ini itu bisa positif untuk perusahaan AKR di tahun 2022, Pak. Oke. Ya, menarik sekali ya. Jadi komprehensif sekali jawaban dari Pak Suresh. Jadi baik dari tadi volume perkembangannya positif, kemudian dari segi lahan industri juga pasca ditetapkannya JP di Gresik menjadi KEK ya, ini juga sangat-sangat positif. Jadi ada harapan yang cukup optimis ya di kinerja tahun ini akan sama baiknya seperti tahun lalu, kemudian tahun-tahun selanjutnya tentunya seiring dengan proses pemulihan ekonomi, kemudian harapan nanti penjualan lahan industri juga semakin banyak ya. Ini tentunya akan semakin memperkokoh kinerja dari AKR Corporindo. Nah ini saya lihat untuk pertanyaan di Q&A ada satu pertanyaan, mungkin Pak Suresh ya bisa jawab atau nih, dia ada value investor muda. Ini pertanyaannya adalah untuk melihat kinerja sektor energi. Ini kayaknya kurang cocok nih kalau untuk Pak Suresh ini. Nanti teman-teman bisa untuk pertanyaan-pertanyaan ini bisa gabung di forum daily briefing kita ya di Ipot on Windows. Jadi teman-teman silakan gabung di situ, bisa drop pertanyaan, nanti kita akan jawab. Nah, kembali lagi ke ID Live kita. Jadi tadi kita udah bahas ya, kalau boleh saya sedikit simpulkan, tadi latar belakang dari stock split adalah melihat perkembangan dari pasar modal kita yang mulai didominasi oleh investor retail yang tumbuh positif, dan tujuan untuk stock split sendiri adalah agar investor ini bisa lebih menjangkau harga dari AKRA. Dan secara historikal, stock split AKRA ini positif ya, karena udah 3 kali ini ternyata 3 kali AKRA stock split dan harganya itu terus naik, bahkan tadi Pak Suresh bilang kalau dihitung berarti udah 5 kali lipat gitu kenaikannya kita. Nah, kemudian dari sisi kinerja juga tadi di kuartal 3 Pak Suresh juga udah bilang bahwa kinerja cukup positif, laba bersih tumbuh 20%, kemudian volume juga udah sesuai target ya, volume penjualan. Kemudian dari sisi pendapatan juga menarik ya, tumbuh masih double digit juga kita. Nah, ke depan di kuartal 4 Pak Surya juga masih cukup optimis ya, optimis bahwa kinerjanya juga akan tetap baik kita. Jadi itu teman-teman untuk IG Live kali ini. Jadi kita akan tunggu nanti detailnya di tanggal 26 November tadi ya Pak, ya Pak Suresh ya. November kita akan tahu RPSP-nya gimana akan dilakukan. Tadi sih udah disampaikan juga bahwa akan dilakukan secara hibrid. Tapi untuk teman-teman yang sudah pegang saham AKRA tentunya juga tidak mau melewatkan ya momen tersebut untuk melakukan persetujuan terkait dengan stock split-nya kita. Oke Pak Suresh, ada sesuatu yang mau disampaikan ke teman Sobat Ipot sekalian? Terima kasih Pak untuk kasih platform ini untuk bicara mengenai terkait dengan corporate action. Kita yakin di BOD AKR itu prospek untuk perusahaan dan juga ekonomi Indonesia di tahun kuartal 4 dan juga 2022 masih prospektif dengan harga komoditas dan juga demand dari produk-produknya juga meningkat. AKR sebagai perusahaan selalu lakukan apapun dengan strategi yang tepat dan juga dengan risk management lah. Dengan juga balance sheet yang kita kuat, kita pasti sudah punya masalah untuk lakukan semua proyek tanpa ada right issue atau mungkin banyak tambah pinjaman dari bank atau manapun. Tetap AKR tetap bayar dividen. Kita lihat track recordnya dalam 5 tahun yang terakhir lebih dari 50% dari profit. Tahun ini juga dengan cash flow yang kuat dan juga performance yang masih sangat bagus, kita yakin kita tetap bisa bayar dividen sesuai dengan policy kita. Ya, mudah-mudahan lebih dari 50%.
Dan juga Ya. tadi saya lihat itu ada banyak aspek kita bisa bicara juga lebih lanjut. Kita tetap commit untuk ESG dan growth-nya di sustainable manner. Dan ini kita mungkin harapan corporate action stock split ini bisa bawa banyak manfaat ke satu untuk banyak pemegang saham dan juga especially retail bisa ikut di shareholding di AKR dan bisa deliver very good return to our shareholders, Pak. Thank you Ya. very much. Ya, terima kasih Pak Suresh. Terima Jadi kasih. mungkin ini akhir dari IG Live kita. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu Terima yang kasih, Pak. diberikan oleh Pak Suresh selaku Thank you. Direktur dan Corporate Secretary dari AKR Corporindo. Terima kasih Ya. Pak sekali lagi. Makasih, Pak. Selamat. Bye-bye. Ya. Bye-bye, Pak. Thank you.